Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa itu adalah bulan untuk menahan hawa nafsu. Ini ceramah-ceramah yang paling sering kita dengar. Bulan puasa adalah bulan melatih diri untuk menahan hawa nafsu. Coba kita perhatikan, hawa nafsu itu apa sih sebenarnya? Sederhana aja, kalau nafsu itu kan kata asalnya kan nafs, jiwa. Sedangkan hawa itu adalah, kalau bahasa Aceh itu kalau disebut hawa itu keinginan. Jadi bahasa Arab itu menjadi bahasa Aceh. Hawa adalah keinginan. Jadi keinginan, dorongan, kecenderungan atau kecondongan dari jiwa. Itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Jadi jiwa kita ini punya keinginan-keinginan, punya kecenderungan, punya harapan-harapan, punya pemikiran-pemikiran sendiri, punya kemampuan-kemampuan untuk memperoleh sesuatu. Itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Apakah hawa nafsu ini salah? Tidak. Salah satu karakteristik manusia adalah memiliki hawa nafsu. Namun problemnya adalah hawa nafsu itu adalah seperangkat kecenderungan, keinginan-keinginan yang dimiliki oleh jiwa kita. Sementara pada sisi yang lain kita diharapkan untuk patuh pada keinginan-keinginan, kecenderungan, harapan-harapan atau perintah-perintah dari Tuhan. Disitulah masalahnya. Pada satu sisi kita manusia punya keinginan, pada sisi yang lain Tuhan juga punya keinginan. Dan bulan puasa adalah bulan yang kita semua didorong untuk menahan keinginan diri kita sendiri dan berusaha untuk hidup dengan keinginan-keinginan Tuhan. Itulah harapan di bulan puasa. Jadi mirip-mirip berat sekali sebenarnya tugas ini. Jadi hawa nafsu itu banyak modelnya. Secara umum Al-Quran menyebutnya ada 3. Ada yang namanya nafsu ammarah, ada nafsu lawamah, dan ada nafsu mutmainnah. Walaupun kemudian Al-Ghazali misalnya mengurai menjadi 7. Ada nafsu radiyah, mardiyah, kamilah, ada tingkatan-tingkatan lain. Jadi yang pertama nafsu ammarah itu adalah nafsu yang paling rendah. Jadi nafsu ammarah itu memang nafsu yang manusia hidup dalam keadaan kejahatan yang mutlak. Jadi hidup dalam kegelapan, tidak mengenal kebenaran. Akal sehatnya tidak hidup di situ. Jadi ketika manusia memiliki nafsu amarah, itu hilang total rasionalitasnya sehingga terjerembab dalam kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, keinginan-keinginan atau dorongan-dorongan yang bisa membinasakan diri dan dunia ini. Orang marah misalnya, atau syahwat misalnya, atau nafsu iri, dengki, itu jenis-jenis nafsu atau kecenderungan, dorongan-dorongan, energi-energi yang muncul pada level energi paling rendah itu, sehingga akal sehatnya hilang. Itu yang amarah. Jadi betul-betul mirip binatang kalau kita hidup pada dimensi itu, hilang akalnya. Baru ada nafsu yang kedua, kecenderungan jiwa yang disebut dengan lawamah. Lawamah itu jiwa yang menyesal. Nah, di sini sudah unik sedikit. Tadi nggak ada nyesalnya kalau amarah itu. Hilang total pemikirannya, rasionalitasnya, kesadarannya. Kalau nafsu lawamah itu sudah punya kecenderungan untuk menyesal. Artinya apa? Sudah punya bentuk-bentuk kesadaran, sudah punya kemampuan berpikir, sudah punya rasionalitas, ya, dalam mengharapkan, menginginkan, atau dalam membangun motif-motif tertentu. Jadi nafsu lawamah ini adalah nafsu manusia secara normal yang punya akal sehat. Jadi kalau nafsu amarah tadi memang kecenderungan berbuat buruk dan jahat. Sedangkan nafsu lawamah itu adalah keinginan-keinginan baik manusia. Lihat, manusia juga punya kemampuan berpikir baik, sadar dia punya nafsu-nafsu yang baik. Saya ingin menyantuni anak yatim, saya ingin berbagi dengan fakir miskin, saya ingin membangun 1000 masjid,
saya ingin sekolah yang tinggi, saya ingin menjadi anggota dewan untuk membantu rakyat, saya ingin 1001 hal yang dianggapnya baik, yang menurut kesadarannya itu baik. Oke, itulah yang disebut nafsu lawamah. Pertanyaannya, apakah itu benar-benar baik? Jawabannya, iya, baik menurut manusia, baik menurut nafsunya. Jadi nafsu lawamah adalah kebaikan-kebaikan yang dianggap baik oleh manusia. Segala hal yang dia pikir baik itu adalah nafsu lawamah. Apakah menurut Tuhan baik? Belum tentu. Maka yang menurut Tuhan baik itulah disebut dengan nafsul mutmainnah. Sampai tingkatan lebih tinggi lagi ada radiyah, mardiyah, dan kamilah. Nah, bulan puasa adalah bulan yang kita didorong untuk mengekang, untuk mengontrol, menegasikan segala bentuk nafsu yang level menengah ke bawah ini. Segala sesuatu yang benar-benar buruk atau segala sesuatu yang kita anggap baik itu harus ditahan. Sementara yang dilatih itu adalah apa yang sebenarnya benar-benar baik menurut Allah. Dan untuk itu harus masuk ke level mutmainnah. Misalnya begini, apakah menyantuni fakir miskin menjelang berbuka Ramadan itu, menjelang berbuka puasa itu baik? Menurut akal kita baik, menurut Tuhan baik atau tidak? Menurut syariat pemikiran universal kita itu baik, apakah menurut Tuhan itu baik atau tidak? Untuk tahu itu baik atau tidak, benar-benar diridai Allah atau tidak, maka seseorang harus mampu menembusi alam lebih tinggi untuk mendapat konfirmasi dari Tuhan. Sehingga nafsunya itu, nafsu yang dipikirnya baik itu, keinginan-keinginan yang dianggapnya benar dan baik itu harus benar-benar konfirmatif baik menurut Tuhan. Nah, itulah orang-orang yang muttaqin namanya. Orang-orang muttaqin adalah orang-orang yang sudah menempuh proses sedemikian rupa dalam proses puasa, melakukan puasa, pengekangan diri, pengekangan level menengah, nafsu level menengah dan bawah tadi. Kemudian lewat metode tertentu dia mampu mengaktifasi, membuka sebuah portal gaib sehingga bisa menembus alam Rabbani sampai kepada kesadaran ilahi yang lebih tinggi. Jadi muttaqin itu adalah insan ilahiyah, orang-orang sudah menjangkau alam pikirannya Tuhan. Sehingga apa yang difikirkannya baik kemudian bisa dikonfirmasi kepada Tuhan apakah itu baik atau tidak. Nah, inilah disebut dalam surah Yusuf ayat 53 misalnya, ayat itu mengatakan wa ma ubari'un nafs innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Jadi sebenarnya semua, aku tidak mau, kata Yusuf, aku nggak mau mengumbar nafsuku, aku tidak mau membebaskan keinginanku. Karena semua nafsu itu menjuruskan manusia kepada kerusakan atau kejahatan. Kecuali yang diridai Tuhan, illa ma rahima rabbi, yang dirahmati Tuhan. Jadi kita manusia memang makhluk yang wajib punya nafsu, sudah pasti. Tetapi sebaik-baik manusia adalah yang mampu menahan keinginannya. Ketika muncul keinginan, dia tahan keinginan itu, kemudian dia coba beriktikaf, berwukuf, menahan diri, melakukan pause atau spiritual break, yang kemudian dia mengakses alam lebih tinggi, memperoleh pengetahuan secara langsung ilhamiah dari Tuhan, secara ladunia di sisi Tuhan, untuk mendapatkan kepastian apakah keinginan-keinginannya itu diridai oleh dia atau tidak. Itulah manusia-manusia yang sudah hidup pada makam-makam yang mutmainnah, jiwa tenang, sudah mampu mengakses informasi ketuhanan yang lebih tinggi, hidup dalam petunjuk-petunjuk secara langsung dari sisi Tuhan. Sehingga apapun yang dianggapnya baik harus dikonfirmasi apakah itu juga baik menurut Tuhan. Karena seringkali apa yang kita kira baik menurut diri kita, pikiran kita belum tentu baik menurut Tuhan. Boleh juga apa yang kita anggap buruk itu baik menurut Tuhan. Jadi intinya adalah bagaimana kita menjadi muttaqin, punya kemampuan untuk berinteraksi dengan dimensi-dimensi kesadaran ilahiyah secara langsung dari Dia. Itulah makna bulan puasa, menahan nafsu, 2 level nafsu di bawah untuk memperoleh pencerahan-pencerahan lebih tinggi dari sisi Tuhan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.